Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Hadirnya Islam itu mengangkat derajat perempuan. Maka di dalam Islam, perempuan itu punya potensi untuk dimuliakan dengan 4 cara. Satu, perempuan akan jadi mulia ketika dia jadi... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang perempuan, sungguh agama Islam ini adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Betul. Tadi benar apa yang Mbak Mila sampaikan. Jauh sebelum Islam datang, perempuan itu hanya dipandang sebagai makhluk yang hadirnya sebagai pemuas nafsu, bahkan disebut sebagai kasta kedua, sehingga tidak mendapatkan tempat yang layak, jauh daripada kata mulia. Tapi setelah Islam masuk, justru Islam memberikan tempat yang sangat istimewa untuk perempuan. Bahkan kalau kita melihat dalam catatan sejarah peradaban Islam, hampir rata-rata di balik manifestasi dari peradaban Islam itu ada sosok perempuan. Misal kita sebutkan, orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram dan kemudian mengabadikan setiap langkahnya di dalam tempat itu adalah seorang perempuan. Siapa? Siti Hajar alaihissalam. Kemudian sosok pertama yang beriman kepada Allah, ya, kemudian meyakini dan mengakui baginda Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah seorang perempuan, Siti Khadijatul Kubra. Sosok pertama yang wafat dalam keadaan syahid, itu adalah sosok perempuan, ya, ibunya Ammar bin Yasir, yang mengajarkan kepada anaknya tentang ketauhidan yang luar biasa. Maka tidak bisa disepelekan posisi perempuan dalam Islam. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat khusus yang Allah beri nama perempuan. An-Nisa. Apa namanya? Surat An-Nisa. Maka perempuan adalah makhluk yang mulia dan dimuliakan. Perempuan adalah makhluk yang istimewa dan diistimewakan. Artinya akan ada keistimewaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita jika di dalam hidup kita ada perempuan. Betul. Makanya sebuah keluarga yang hebat itu berangkat dari perempuan yang hebat. Let's say istrinya, let's say ibunya, let's say anak perempuannya. Sebuah negara yang hebat, ternyata jantungnya negara itu adalah perempuan. Ya, tiangnya negara itu adalah perempuan. Perbaiki keadaan perempuan di negerimu, maka niscaya Allah akan perbaiki keadaan di negerimu. Maka wajar ketika Nabi menjelang wafat, di antara yang Nabi wasiatkan apa? An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Wanita, 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 jaga kaum wanita. Maka artinya Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan, dan perempuan pun akan mendapatkan tempat yang sangat mulia dengan hadirnya Islam. Masya Allah. Dan ini yang harus menjadi satu kesyukuran di tengah kita tentang perempuan. Betul, Ahilman. Kalau boleh menukil dari surat Ali Imran ayat 35, Ahilman, Allah berfirman, "Walaisa adzakaru kal untha." Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Betul. Sekilas nih, kalau kita mungkin membaca ya, ini kan berarti nggak sama dong, nggak setara. Padahal mungkin di era sekarang, di era modern, pandangannya ada laki-laki dan perempuan itu harus setara. Apa-apa misalnya peluangnya harus sama. Hak dan kewajiban juga dipaksa dalam tanda kutip sama. Nah, bagaimana kita kemudian menjelaskan perspektif ini? Iya, dalam ayat itu yang harus kita pahami bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya perempuan dan laki-laki itu beda. Beda, memang beda. Ya, kalau secara karakter beda, secara langkah geraknya juga berbeda, maka wajar kalau dalam hak dan kewajibannya juga berbeda. Misal, mohon maaf, laki-laki dalam Islam itu diibaratkan sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi seorang perempuan. Kenapa? Karena Allah berikan kelebihan kepada laki-laki itu. Maka wajar laki-laki diberikan beban kewajiban untuk memberi apa? Nafkah. Perempuan tidak. Nah, sekarang mau nggak perempuan diberikan beban yang sama seperti itu? Berat ya sebenarnya. Kan berat kan? Tapi kan Ahilman, konteks hidup hari ini ada loh perempuan yang nyari nafkah. Ada loh istri yang nyari nafkah. Pertanyaannya boleh atau tidak? Tergantung. Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Dan kalaupun ada, ingat, kalaupun ada, itu bukan menjadi kewajiban bagi seorang istri. Tapi kalaupun istri ada dan menambahkan kebaikan daripada nafkah, maka itu jadi pahala sedekah bagi seorang istri. Maka bisa kalau Mbak Mila misalnya bekerja, dapat penghasilan, menambah bagi keluarga, maka ini bukan kewajiban Mbak Mila sebenarnya. Tapi kalau Mbak Mila mengeluarkan nafkahnya untuk ini, boleh tidak? Boleh. Jadi sedekah kebaikan yang akan dihantarkan bagi seorang perempuan. Maka jangan iri. Misal dalam hal waris, kan laki-laki bagiannya 2, perempuan 1. Ada yang nanya, nggak adil dong, kok bisa begitu? Nanti kita akan bahas. Masya Allah, baru kayaknya penting untuk kita bahas. Betul, ini penting sekali, karena biasanya anggapan itu kemudian muncul, perempuan dapatnya malah setengah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam hukum waris Islam, perempuan kan dapatnya memang setengah daripada laki-laki ya, jatahnya laki-laki. Sebenarnya esensi atau hikmah di balik itu tuh apa sih? Pertama, tolong pahami bahwa semua aturan syariat itu yang Allah tentukan itu pasti baik.
Betul. Jadi tidak ada satupun aturan syariat yang Allah hadirkan dalam hidup kita kecuali mengantarkan kebaikan. Satu itu dulu. Yang kedua, tolong pahami tentang makna adil. Adil itu bukan sama, bukan berarti sama. Tapi adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Sekarang begini, yang namanya laki-laki punya tanggung jawab untuk memberi nafkah, betul? Yang namanya perempuan tidak punya tanggung jawab. Sekarang kalau anak laki-laki mendapatkan jatah secara nilai lebih besar daripada perempuan, wajar. Kenapa? Karena pada akhirnya laki-laki itu juga lah yang akan memberi kepada perempuan. Betul nggak? Betul sih. Jadi memang misalnya begini Ahilman, dalam keluarga misalnya sudah tidak ada orang tua ya, artinya ada saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah saudara perempuan ini misalnya juga belum menikah atau mungkin dalam kondisi janda begitu ya. Apakah juga si saudara laki-laki ini juga bisa bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab pada saudara perempuan ini? Bisa. Makanya nanti yang namanya laki-laki ini, dia akan terikat dengan 3 perempuan dalam hidupnya. 3 perempuan dalam hidupnya. 1, ibunya. 2, istrinya jika dia sudah menikah. Ya, berarti kalau dia punya lagi yang ketiga, anak perempuan. Kalau dia dikasih anak perempuan. Dan yang ketiga, saudari perempuannya. Saudari perempuan. Maka kalau ada saudari perempuan yang mau nikah dan ayahnya sudah wafat, maka yang walinya siapa? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki yang paling besarnya. Maka ini juga berkaitan bahwa yang namanya laki-laki ini bertanggung jawab untuk perempuan yang ada di sekitarnya. Dan ini yang harus dipahami. Misal contoh, bagaimana hubungan laki-laki dengan perempuan? Misalnya anak laki-laki dengan ibu. Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Sampai kapanpun. Andai pun nanti dia menikah, maka dia tetap harus berbakti kepada ibu. Tapi dengan syarat, dia tidak melupakan kewajibannya memberi nafkah kepada istri. Artinya kalau sekarang Mbak Mila sering menemukan ya, percekcokan antara istri dengan ibu mertua gitu ya. Itu kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Istri yang baik tidak akan menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada ibunya. Dan tolong catat, ibu yang baik pasti mengajarkan kepada anak laki-lakinya untuk sayang kepada istrinya. Betul. Kan dua-duanya harusnya mengantarkan kebaikan gitu loh. Bukan berarti istri menghalangi kebaikan kepada suami untuk kepada ibunya. Ibu juga jangan menghalang-halangi anak laki-lakinya untuk berbuat baik kepada istrinya. Dan ini harus dibuat adil gitu, bukan sama ya, harus dibuat adil. Apalagi mohon maaf ya, kalau kita menemukan ibu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dan kalau kita tidak bantu akan ada kebodorotan yang terjadi, maka itu sudah menjadi hak dan kewajiban kita memberi kepada ibunda kita. Karena seorang laki-laki itu akan terikat dengan 3 perempuan dalam hidupnya. 1 ibunya, 2 istrinya, 3 saudari perempuannya. Kalau dikasih anak perempuan berarti anak perempuannya. Masya Allah. Jadi nggak ada, sebenarnya dalam Islam tuh ya sudah itu tadi ya, menempatkan sesuai porsinya ya. Betul. Tanggung jawabnya, haknya juga. Betul. Ya, tapi kadang-kadang ya di masyarakat ya, Ahilman, ya dibenturkan seolah-olah memang mertua dan menantu perempuan itu apa ya, kadang-kadang harus seolah-olah berkompetisi mencari mendapatkan perhatian dari si anak laki-laki ini gitu. Dan kadang-kadang justru si suami ini, si anak laki-laki ini terjepit kan kondisinya. Kalau kayak gini gimana ya? Iya, makanya ilmu itu menjadi penting. Ya, kan pernah Ahilman sampaikan, rumah tangga itu di antara konsekuensi yang harus diterima adalah rumah tangga itu adalah 2 keadaan yang paling besar. Maksudnya kalau sudah berumah tangga itu nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, tidak. Rumah tangga itu merubah dari aku jadi kita. Itulah rumah tangga. Maka saat kita menikah, pahamkan itu. Suami, ajarin istrimu untuk sama berbakti kepada ibumu. Maka kita juga harus bilang sama ibu kita, ibu, posisikan menantumu seperti halnya engkau sayang kepadaku sebagai anak kandungmu. Karena setelah menikah itu ada konsekuensi yang harus diterima gitu loh. Dan tidak boleh membandingkan antara istri dengan ibu. Karena dua-duanya adalah pintu keberkahan yang Allah titipkan untuk hidupmu. Betul. Jadi dari awal juga pada saat mencari pasangan itu juga penting ya. Jadi harus diberikan pandangan dulu ya, Hilman ya. Makanya kalau anak laki-laki nih, kalau mau meminang seorang istri gitu, harus tanya sama ibu. Penting. Mama, kira-kira bagaimana kalau istriku ini gitu. Karena pasti seorang ibu maunya anak laki-laki itu bersanding dengan seorang istri yang setidaknya ya punya sifat kasih sayang seperti ibunya, mencintai anak laki-lakinya. Begitu selanjutnya, kalau kita meminang seorang perempuan harus izin sama ayah kan. Kenapa? Karena seorang istri menginginkan nanti calon suaminya adalah yang punya sifat tanggung jawab seperti ayahnya. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang perlu dihadirkan. Betul. Ahilman, bicara soal tadi ya, jadi ingat gitu misalnya. Kalau misalnya perempuan dan suami istri, si istri juga ikut bekerja untuk sebenarnya menambah ya, menambah penghasilan keluarga. Bolehkah sebenarnya si istri juga memberikan sebagian hartanya ini, misalnya untuk keluarganya sendiri, tanpa harus memberitahu suami? Atau kita harus izin sebenarnya? Gimana ya? Iya, kalau ditanya boleh ya boleh. Apalagi di tengah keluarga yang sulit. Jadi istri juga jangan kemudian merasa bahwa apa itu urusan suami saya, biarin aja. Enggak. Kalau dia melihat memang kondisi keluarganya harus dibantu, ya kenapa enggak? Tapi itu bukan kewajiban istri. Itu adalah kebaikan istri. Jadi seorang istri yang menambah ya keuangan bagi keluarga itu jadi kebaikan. Nah, tapi ingat, pelajarannya adalah suami jangan seperti dinabobokan.
mentang-mentang istrinya punya penghasilan, ujungnya dia tidak menghadirkan keseriusan dalam mencari penghasilan. Ini kan yang terjadi. Banyak suami yang malas, udah istri saya udah ada kok. Banyak suami yang lupa memberi nafkah sama istri, mentang-mentang istrinya udah punya penghasilan, nggak bisa. Tetap suami tetap tanggung jawabnya ada di tanggung suami. jawab tetap harus ngasih. Makanya nanti uang belanja tuh ada banyak macam tuh. Boleh lah nanti. Nafkah tuh ada macam-macam. Nanti kita bahas. Boleh lah. Bisa kalau yang menguntungkan Mbak Mila dibahas ya. Penting. Karena Ahilman sampaikan ada limaan yang harus dipahami dalam nafkah. Satu, sandang, betul. pangan, papan, ketenangan, keamanan. 5. Betul. Itu 5 hal yang harus dipahami oleh suami tentang nafkah kepada istri. Sandang, pakaian, pasti ya. Jangan sampai engkau tidak memberikan pakaian terbaik kepada pasanganmu, kepada keluargamu. Terutama pakaian yang bisa menutup auratnya, sehingga kamu terjaga daripada keburukan. Yang kedua, pangan, makan. Makanya ada nafkah untuk dapur, makan bersama kita di rumah, itu beda. Terus papan, tempat tinggal, itu harus dipahamkan gitu. Terus yang ketiga, ketenangan. Makanya kita harus cari tahu juga apa yang membuat istri kita tenang. Makanya harus ada jatah jajannya istri di luar daripada kebutuhan keluarga besar gitu. Jadi misalnya uang belanja nih, belanja bulanan untuk rumah ya. Oke, gitu keluarkan aman. Itu berbeda dengan uang jajan. Tuh, kan para suami coba. Jadi memang ada, tapi ingat, ketenangannya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Siap, Pak. Kebutuhan ada batasnya, keinginan tidak ada batasnya. Yang bikin rewel tuh karena mengejar keinginan, lupa mengejar kebutuhan. Jelas ya? Coba ganti tas tuh kira-kira butuh berapa tahun sekali? Aduh, ini pertanyaan sulit ya buat saya. Tas 3 tahun sekali cukup ya. Kenapa harus tiap ada tas baru dibeli juga? Itu bukan kebutuhan, itu namanya keinginan. Kok kayak nampar saya ya? Bukan. Ini biar kita jadi tahu gitu titiknya. Betul. Saya termasuk jujur, Ahilman. Saya tuh termasuk suka dengan tas begitu ya gitu. Nah, yang namanya perempuan ya tas, mungkin sepatu atau apa gitu. Kadang-kadang memang begitu. Saya tuh minta, boleh nggak sih dijatah gitu? Boleh. Ya kan, Ahilman? Tapi sesuai kebutuhan. Kebutuhan dan kemampuan ya. Bukan keinginan kan gitu. So sekarang Mbak Mila cek ya. Kita kadang-kadang kalau jalan-jalan ke mall suka pengen tas baru ya, kerudung baru. Sekarang pertanyaannya, kalau dilihat lebih banyak kerudung yang kita pakai apa yang kita simpan? Simpan. Iya, nah itu yang disimpan itu yang jadi masalah. Berarti gimana Ahilman? Kalau sekira-kiranya nggak butuh-butuh amat mah nggak usah ditambah, jelas ya? Insya Allah jelas. Iya, nah, cuman pertanyaannya istrinya bisa tenang apa tidak, itu jadi persoalan. Kadang-kadang suka kalau misalnya nggak kebeli itu takut kepikiran. Nah, makanya ini rumus ya. Banyak yang tidak cukup lahirnya karena tidak cukup batinnya. Ilmunya yang nggak dikasih. Makanya suami, kalau kita mau beliin sesuatu buat istri itu, ditambahin batinnya sedikit. Contoh ya, saya tuh kalau beli pakaian suka 11, Mbak Mila. 11? Saya bilang, saya beliin 11 ya. Satunya buat kamu, 10-nya jualin ke orang ya. Biar balik modal jadi nanti kan. Terus jualan jadinya. Aman. Ide bagus. Ide bagus. Belinya 11. Satu boleh. Atau kita request ke suami, saya mau dibeliinnya 10 ya. Boleh. Satu buat dijual. Enggak, jangan. Jadi satunya dipakai, 10-nya buat dijual. Nah, ini kan artinya apa ya? Ya, mengaktualisasikan kemampuan istri. Sama keamanan. Berarti mohon izin ya. Kalau pasangan kita merasa tidak aman tinggal bersama mertua kita, ayolah mendingan ngontrak atau ngekos. Mungkin sempit gitu ya. Tapi itu lebih lapang. Karena kelapangan itu lebih penting Mbak Mila dari sebagai bentuk keamanan kita. Setuju Ahilman. Tapi banyak kemudian anggapan keluarga ya pasangan yang mengatakan, aduh kok ngontrak sih, kok kemudian kita ngekos sih gitu. Pengennya tuh rumah sendiri. Jadi apa ya, itu tadi Ahilman karena mungkin ingin dilihat ya mampu gitu. Akhirnya itu mengorbankan padahal sebenarnya juga nggak mampu gitu. Gimana? Ya jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu. Kecuali kontrak pun juga nggak apa-apa ya. Kemuliaan hidup bukan dilihat dari rumah ngontrak atau tidak ngontrak, bukan. Tapi dilihat dari kelapangan dan ketenangan kita untuk bisa menjalani kehidupan. Itu yang paling penting. Makanya nggak usah terpenjara. Kalau kemudian kita masih ngontrak ya nggak apa-apa. Atau bukan itu ukuran kemuliaan. Untuk apa kita tinggal di rumah yang sangat besar, tapi banyak tekanan. Mungkin rumah kita tidak terlalu besar, tapi banyak kebaikan di situ. Hati-hati ya. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan dalam ilmu fisika. Kalau banyak tekanan berarti banyak apa? Banyak gaya. Jelas ya? Berarti sekarang kalau nggak mau banyak tekanan nggak usah banyak gaya. Iya, memang. Nggak usah belagu gitu kan? Kalau dalam bahasa sederhana aja. Betul. Berkaitan sama nafkah Ahilman. Kalau saya nemuin ada uang suami di kantong nih, boleh nggak kita ambil? Apa kita harus nggak usah izin kan? Tanya dulu. Oh, tanya dulu. Jadi harus tetap tanya ya. Tanya dulu, karena itu kan belum diakadkan untuk diberikan kepada kita. Mungkin ini uang buat bayar cicilan motor, mungkin buat bayar cicilan rumah. Berat juga ya. Iya, jadi kan kita harus tanya dulu. Ya sama lah, sesuatu yang belum diakadkan untuk diberikan berarti belum jadi milik kita. Dan ingat, mengambil yang bukan milik kita berarti apa? Mencuri. Kita ambil, ini buat aku ya, gitu. Nah, kecuali suaminya pelit. Pelit. Boleh. Suaminya pelit, belum ngasih nafkah. Tahu kan ada uang, kan ada suami yang begitu, bukan yang di sini. Nggak tahu yang di mana lah pokoknya. Kan ada ya, yang pelit, ada nggak? Ada. Dan mudah-mudahan bukan kita ya. Tapi ada. Nah, istri boleh mengambil. Sebagai apa? Sebagai cara untuk ngurangin dosa suami dari pelitnya. Tuh, jadi ini poinnya ya, highlightnya. Boleh, tapi dalam
kondisi atau syarat tertentu ya. Syarat tertentu. Oke, sebagai penutup Ahilman, aduh rasanya pengen masih panjang ya, tapi kayaknya baru sedikit yang kita bahas. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Waktu juga yang harus misalkan, tapi sedikit untuk closing Ahilman. Jadi bagaimana kemudian kita mengkonklusikan, menyimpulkan Islam dan perempuan ini seperti apa? Iya, Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Hadirnya Islam itu mengangkat derajat perempuan. Maka di dalam Islam, perempuan itu punya potensi untuk dimuliakan dengan 4 cara. Satu, perempuan akan jadi mulia ketika dia jadi hamba dari Tuhannya. 2, saat dia jadi anak dari orang tuanya. 3, saat dia jadi istri dari suaminya. 4, saat dia jadi ibu dari anak-anaknya. Maka Anda, wahai perempuan, yang hari ini Allah takdirkan menjadi perempuan, tolong setidaknya hadirkan kebaikan-kebaikan kita pada 4 posisi itu. Saat jadi hamba, jadilah hamba yang taat kepada Allah. Saat jadi anak, jadilah anak yang berbuat baik kepada orang tua. Saat jadi istri, jadilah istri yang taat kepada suami. Saat jadi ibu, jadilah ibu yang baik kepada anak. Insya Allah itu adalah tempat yang bisa dihadirkan oleh perempuan. Dan ingat, setinggi-tingginya karir perempuan adalah saat dia bisa mengangkat derajat keluarganya dalam kebaikan. Itu. Poinnya itu sebenarnya perempuan dan keluarga itu tidak bisa dipisahkan ya. Jantung rumah tangga itu istri. Betul. Jantung keluarga itu adalah ibu, istri. Maka jagalah jantung itu agar engkau mendapatkan kebahagiaan dalam hidup.